Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Keluarga sejahtera adalah dambaan setiap orang. Kuskupan Agung Medan mengangkat ini sebagai tema APP kita pada tahun ini. Tema ini dibagi menjadi 5 subtema yang akan kita dalami selama 5 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama ini, kita akan mendalami subtema yang pertama, yaitu kebutuhan dasar untuk hidup sejahtera. Apa yang terlintas di benak kita ketika mendengar kata hidup sejahtera? Banyak orang menghubungkan hidup sejahtera dengan konsumsi, yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Sehingga ketika ada seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya secara lengkap dan memadai, maka dia digolongkan sebagai orang yang memiliki hidup prasejahtera. Ada juga yang menghubungkan hidup sejahtera dengan kekayaan dan bahkan menyamakan kesejahteraan dengan kekayaan. Pertanyaannya adalah, apakah orang kaya hidupnya sudah pasti lebih sejahtera dibandingkan dengan orang miskin? Kalau kita mengukur kesejahteraan dari kekayaan, maka sudah tentu orang kaya hidupnya lebih sejahtera daripada orang miskin. Tetapi, izinkanlah saya menyampaikan fakta berikut. Kita semua pasti pernah mendengar Swiss. Dari berbagai sumber informasi, kita mengetahui bahwa Swiss adalah negara yang sangat maju. Penduduknya bahkan tidak tahu apa itu kelaparan. Pelayanan kesehatan dan transportasi umum sangat baik di negeri itu. Pendidikannya juga sangat berkembang. Generasi muda mereka memiliki akses ke perguruan tinggi yang bagus dan hampir tidak ada pengangguran. Lapangan pekerjaan tersedia lebih dari cukup. Apakah mereka lebih sejahtera daripada orang Indonesia? Tanpa harus saya jelaskan, kita semua pasti mengetahui situasi negara kita yang sangat kontras dengan Swiss. Kita lebih mendekati kemiskinan daripada kekayaan. Tetapi apakah kita lebih tidak sejahtera dibandingkan dengan Swiss? Menariknya adalah, yang kita amati justru sebaliknya. Swiss memiliki tingkat bunuh diri yang tinggi yang biasanya dikaitkan dengan ketidakpuasan yang mendalam itu ada yang namanya jasa untuk menemani atau membantu orang untuk bunuh diri dan bahagia atas situasi yang sedang kita hadapi. Fakta lain yang ada di sekitar kita yang menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak selalu dapat diukur dengan kekayaan ialah bahwa tidak sedikit orang yang hidupnya berkecukupan, bahkan lebih dari cukup, merasa iri dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada orang miskin. Rasa keadilan mereka terusik ketika mereka tidak mendapatkan bantuan yang diberikan kepada mereka yang kurang mampu dari mereka. Ketidakpuasan telah membuat sedikit orang memiliki banyak dan banyak orang memiliki sedikit. Banyak orang yang kurang mampu tidak mendapatkan tempat tinggal yang disubsidi oleh pemerintah karena orang yang lebih mampu membelinya untuk kepentingan investasi. Itulah kalau kesejahteraan diukur dari kekayaan. Nah, kalau begitu apa artinya hidup sejahtera itu? Mari kita dalami Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudari yang terkasih, dari teks tersebut kita dapat menemukan bahwa hidup sejahtera itu dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar spiritual, jasmani, psikologi, dan sosial. Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah aspek spiritual. Bahwa dalam mewujudkan hidup sejahtera itu, kita membutuhkan Tuhan sebagai pemelihara hidup kita. Karena itu kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan dalam doa dan syukur, memuliakan dan menguduskan nama Tuhan dalam ibadat dan aksi nyata. Menghadirkan kerajaan Tuhan secara nyata di dunia lewat aksi nyata. Bukan konsep semata, tetapi dengan tindakan kita yang terarah kepada kehendak Tuhan. Yang kedua adalah aspek jasmania. Bahwa hidup sejahtera itu bukan terutama tersedianya segala kebutuhan kita secara melimpah, tetapi kemampuan kita untuk merasa puas, cukup dan bersyukur atas apa yang kita miliki, kendati tidak sebanyak yang dimiliki oleh orang lain. Nah, dengan demikian kita bebas dari kungkungan dan kuasa materialisme dan hedonisme. Yang ketiga adalah aspek psikologi. Bahwa hidup sejahtera itu erat kaitannya dengan suasana damai, tentram dan aman yang kita rasakan dalam hidup kita. Karena kita percaya bahwa Tuhanlah yang menjaga dan memelihara hidup kita. Dan karena itu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam menghadapi setiap tantangan, pergumulan, dan percobaan yang kita hadapi setiap hari. Sehingga kita mengalami yang namanya kesejahteraan batiniah di dalam diri kita. Yang keempat atau yang terakhir adalah aspek sosial. Bahwa kesejahteraan itu dapat kita wujudkan ketika kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan memulihkan hubungan dengan mereka. Dengan demikian, Tuhan juga mengampuni kita dari kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, dan kelemahan-kelemahan kita. Karena dalam doa Bapa kami itu dikatakan, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi rekonsiliasi, memperbaiki hubungan dengan sesama. Jadi saudara-saudari yang terkasih, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pendalaman materi kita pada pertemuan yang pertama ini ialah bahwa untuk hidup sejahtera, kita perlu mewujudkan keempat aspek kebutuhan dasar hidup manusia secara seimbang. Yang pertama tadi adalah spiritual, yang kedua adalah jasmani, yang ketiga psikologi, dan yang keempat sosial. Yakni melalui berdoa, bersyukur, beribadah, merayakan sakramen-sakramen, dan merayakan iman, membangun kerukunan dan kedamaian dalam keluarga, membangun aksi dan komunikasi dalam keluarga, tetangga, masyarakat luas, berpartisipasi dalam masyarakat, bergotong royong, bekerja keras, menjaga kesehatan, menghargai sesama, dan saling peduli, baik di dalam keluarga, di masyarakat, maupun di lingkungan sekolah kita. Demikian pendalaman materi kita pada pertemuan yang pertama ini. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat menjalankan masa Prapaskah, masa puasa, dan masa retret agung untuk kita semua.